teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kali ini kita lagi bersih-bersih dan detailing para perapihan mana aja baut yang akan kita ganti dan kita rapikan. Jadi baut-baut yang seperti ini kita rapikan, baut L yang seperti ini kita rapikan. Oke, nah di video ini kita lagi nyuci dulu, detailing dulu tuh. Yang tadi bekas setting karbu, kena bensin, blok headnya atau apapun itu kita bersihkan dulu. Oke, bersih ya teman-teman tuh. Set. Nah, ini apa? Prima LE Special Edition. Nah, inilah penampakan di bagian area mesinnya ya teman-teman. Cakep pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang berada di sana. Kali ini kita akan membahas proyekan Honda Astrea Prima Limited Edition yang spesial abu-abu ya teman-teman. Ini sekarang itu pukul jam 5 sore, sebentar lagi menjelang maghrib. Seperti biasa, kalau saya pribadi review itu tidak mau terlalu banyak cahaya matahari. Kalau kalian pengikut saya pasti kalian tahu kenapa alasannya, dan kalau pemain poles atau apapun itu pasti tahu kenapa. Kalau terlalu banyak cahaya benerang, kualitas cat yang biasa aja pun itu akan terlihat bagus di kamera. Jadi kita sengaja cahaya mataharinya tuh di agak gelap, makanya selalu ngambil angelnya itu di sore hari atau di pagi hari kalau saya pribadi teman-teman. Oke, kita akan membahas ya untuk proyekan Honda Astrea Prima ini. Kita ngegarap dari semua pengecatan full, paper blasting, galvanis, dan detailing lainnya. Oke, motor ini menghabiskan dana total dan jasa ya teman-teman. Ingat, total dan jasa motor ini menghabiskan harga 13 juta rupiah. Setiap saya posting saya selalu kasih tahu, tapi masih banyak teman-teman yang selalu bertanya di komenan habis berapa. Padahal saya memberikan harga estimasi habisnya, dan harga segitu tidak bisa dipatokkan untuk setiap Astrea Prima. Semua itu tergantung konsep, kondisi motor, dan spare part yang akan dipakai. Apa kalian mau pakai yang KW ataupun yang orisinil, itu sangat beda sekali ya teman-teman. Dan kalau kerusakan motornya banyak, pastinya kalian juga semakin banyak habisnya teman-teman. Tapi kalau kalian mempunyai bahannya yang masih bagus, nah itu bisa memperingan biaya untuk membeli spare part. Kesimpulannya, jika kalian ingin merestorasi, lebih baik beli bahan motor Astrea Primanya yang lebih mahal biar tidak membengkak untuk membeli spare part, karena harganya itu sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita akan pindah ke area depan. Saya akan menjelaskan ya, untuk full body di motor ini sudah diganti karena yang sebelumnya semuanya tidak bisa terpakai. Yang baru dan yang KW itu hanya di bagian tameng depan, bagian kepala atas bawah, spakbor dan kupingannya, box aki, yang bodi belakang itu semuanya orisinil. Kita beli copotan yang copotan yang second teman-teman. Lalu kita akan review di bagian ini namanya kaca spion. Kita memakai yang orisinil ya teman-teman. Itu ada bacaan Hondanya, tapi orisinil itu di sini ada karet dan bagian sini ada karet. Tapi kita membeli itu tidak dapat, hasil saya mengakali dengan detail yang seperti ini agar lebih manis. Ya enggak. Kalau kalian membeli baru untuk kaca spion ini, kalau sekarang pasarannya 1,8 juta teman-teman. Lalu untuk mika-mika kita sudah diganti ya. Ini hanya mikanya saja yang diganti. Nah, ini ada bacaan KGD nya tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, cakep ya.
Lalu kalau untuk bagian hand grip ini memakai yang KW nih. Kalau yang memakai yang KW nih teman-teman tuh bisa muter, dia licin, nanti kita kalinya tuh di lem power. Tapi kalau yang orisinil itu nggak bakalan muter di sini gitu. Untuk handrem ini memakai yang orisinil copotan ya bosku. Nah ini emblem teman-teman, bawaan orisinilnya kita chrome. Jadi ini chrome plastik ya teman-teman. Ini usianya sudah di kita 6 bulan, masih aman semua, tidak kusam, tapi ada beberapa titik yang terkelupas seperti di ujung ini nih teman-teman. Tuh, limited edition full chrome teman-teman. Sebenarnya saya juga membuat emblem atas nama yang punya motor ini dan bengkel saya dari warna emas gold lempengan, cuman nggak ketemu sayangnya, jadi nggak bisa kepasang. Lalu kita membeli rak jepit copotan orisinil ya teman-teman. Lalu ini kita chrome. Kalau untuk bagian ban depan ya mungkin kalian juga udah tahu lah semua tipe-tipenya bagian depannya tuh. Oke. Lalu untuk bagian yang sayap, sayang sekali ini kuncup ya teman-teman tuh. Saya sudah bilang ke pembelinya dulu, yang beli bukan saya tapi untuk orang lain, jadi mohon direview jujur. Katanya tidak terlalu kuncup, tapi kalau kita lihat ini hampir sama dengan yang harga di bawah 200.000. Resiko merestorasi itu seluk-beluknya seperti itu. Kalau nggak ketipu ya kurang asik ya teman-teman. Tapi bahasanya bukan ketipu lah atau apapun itu, miskomunikasi aja teman-teman. Mungkin mereka juga belum tahu pengetahuan terlalu dalam. Tapi yang hasil ini kuncup sekali ya teman-teman. Kalau yang orisinil nggak kuncup. Jadi restorasi sebagus apapun kalau kuncup memang kelihatannya jelek teman-teman. Untuk holder, nah holder ini orisinil, kita buat rapih lagi tuh, manual ya teman-teman. Tombol starternya kita belikan nih, ini orisinil nih. Nih orisinil. Tuh. Nah ini nih cakep nih speedometer. Speedometernya memakai yang versi Malaysia ya teman-teman. Kalau holder bagian ini KW tapi kita cat kayak gitu, emang harganya mahal banget. Nah untuk kunci kontak kurang rapi ya teman-teman, tidak terlalu rapat dikarenakan problem motor ini kemungkinan pernah crash. Jadi si bagian area rangka itu tidak mau press semuanya teman-teman. Ini fitting yang sekarang di sini tuh udah bener-bener pas. Jadi kalau nanti dibongkar lagi, pemasangannya nggak tahu baut-bautnya, pasti banyak problem. Nih pertama nih teman-teman, tuh di sini tuh kalau kita fittingnya nggak bener nih mentok. Jadi si motor itu agak turun ke belah sini sedikit mentok. Yang sebelah kiri pun sama, dan ke filter pun tuh teman-teman ya, ke filter bener-bener mepet. Ini udah kita fitting sekedian muka dan bahasanya itu kita akal-akalin teman-teman. Karena ini ketawanya pas motor udah kerakit ya sayangnya teman-teman. Kita mah jujur-jujuran aja, walaupun agak puyeng nih di area motor ini. Lalu untuk di bagian kulit jok ya, kita memakai yang versi cemara nih teman-teman. Tuh, nah kulit sabuknya kita bukan memakai yang harga 15.000 atau 10.000. Kalau yang memakai 10.000 15.000 nih, ininya tuh nggak tebel. Ini kayak orisinil tuh, ada garis-garis serat-seratnya gitu ya teman-teman, bisa dilihat ya. Untuk busanya kita beli copotan yang orisinil nih teman-teman. Buat ownernya semoga dijaga ya, karena busa orisinil yang masih tebal kayak gini tuh sangat langka bosku. Oke. Lalu di bagian ini kita mau pakai yang orisinil. Kalau yang KW nggak bakal rapat dan selalu copot. Ini juga sama nih. Lalu di bagian shockbreaker kita membeli yang second dan kita chrome ulang teman-teman. Tuh lihat bawahannya juga jadinya kelihatan kinclong dan bersih. Nah knalpot juga kita beli orisinil second kemarin, kalau nggak salah itu sekitar 1 jutaan, tapi barangnya mulus. Lalu kita chrome lagi teman-teman. Ini minusnya di bagian selahan aja tuh, kurang asik dilihat. Nah ya enggak. Untuk strippingnya versi abu-abu. Lalu emblemnya kita yang memakai harga 200.000 yang satu set.
balik lagi ke bagian apa, ke tankcase. Kita mau pakai yang second ya teman-teman. Kalau kita mau pakai yang orisinil semua baru, waduh harganya puyeng bosku, asli. Kalau ke tankcase kayak gini yang baru sekitar 500 ribuan mungkin, dan itu barangnya susah. Kita beli second yaitu sekitar 200 ribuan dengan kondisi yang bagus tuh, walaupun masih ada dempul-dempul lah sedikit. Lalu untuk di bagian pelek ini kita memakai yang baru ya, jari-jari juga sama memakai yang baru. Lalu apalagi ya, oh standar 1 standar 2 kita memakai orisinil copotan. Jadi di motor ini banyak orisinil copotan. Nah itu bahasanya mengakali. Kalau kalian senang orisinil, itu mengakalinya seperti itu. Nah lihat detail-detailnya tuh masih dapat titik-titiknya. Nah pengecatan kayak gini tuh tidak sembarangan ya teman-teman. Oke, kita akan review mana lagi ya teman-teman. Oke, kita akan review bagian mesin. Seperti biasa ini terlalu gelap jadi paper blastingnya tidak terlalu kelihatan ya bosku, tapi aslinya itu bening sampai ke bawah-bawah ya teman-teman. Tuh bersih. Oke, balik lagi. Di hari ini kita akan kirim motor ini ke daerah Bogor kalau nggak salah, daerah Bogor. Dan terima kasih kepada ownernya yang bernama Bang Hasan. Owner ini alhamdulillah baik, tidak rewel, dia mengerti restorasi. Terus juga saya juga mohon maaf kepada beliau karena proyekan motor ini molornya lumayan lama ya teman-teman. Untuk perjanjian awal ini 3 bulan karena emang kondisi pas datang itu kalau kita bilang berapa ya, 90% semuanya diganti dan nggak ada yang terpakai. Untuk area mesin bagian tengahnya nggak kita ganti, masih ada suara ngelitrik sedikit. Untuk bagian seher semuanya udah kita modif pakai racing ya teman-teman. Motor ini di kita lama ya teman-teman karena owner juga slow. Terus kita juga santai mencari spare part. Gimana caranya dengan budget yang segitu kita muat dan motor itu kelihatan seperti baru teman-teman. Kalau contohnya nih ya, kita beli knalpot, kalau beli baru tuh sekitar 3,5 jutaan. Nah kita ngakalinya beli second, dapat di harga yang 1 juta, mantap, mulus, bener orisinil. Nah itu prosesnya dulu aja kita 2,5 bulan baru ketemu bagian knalpot kayak shock breaker belakang. Kita ya serba nyicil lah. Kalau di total motor ini 1 tahun berapa bulan gitu di tempat saya. Karena balik lagi, kalau lagi nggak mood kita pindah ke motor yang lain ya teman-teman. Dan saya juga bilang ke ownernya selalu minta maaf. Jadi project molor di kita yaitu ada 3 motor. Ini project yang ketiga lama di kita. Nanti next ada 2 motor lagi dan saya pasti meminta maaf. Oke. Untuk yang lain enggak, rata-rata 2-3 bulan. Ada yang 1 bulan. Balik lagi semua itu tergantung kondisi motor sama proyekan sama antrian ya teman-teman. Jadi kalau kayak kita mekanik sebagai seniman, kalau lagi nggak mood pasti nggak dikerjakan. Kita nunggu mood yang bagus biar hasilnya juga maksimal gitu teman-teman. Oke, jadi 2025 insya Allah mudah-mudahan saya akan aktif lagi di media sosial. Kenapa di 2024 saya udah nggak aktif di IG, ngupload di YouTube juga jarang-jarang, dikarenakan saya masih fokus untuk antrian yang di 2024 teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Gerbang Telaga Kahuripan nih bosku, ditutup full soalnya hujan gede tadi di jalan.